Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ade Fahrul. Kemarin saya ditelepon oleh teman saya, kolega saya, sesama dosen di sebuah perguruan tinggi di Bilangan Jakarta Timur. Jadi dosen saya tersebut bertanya, bisa nggak ngajarin saya untuk menjadi YouTuber, menjadi eh, menjadi YouTuber ya, seperti udah merekam. Aduh, saya senang sekali mendengarkannya karena sudah muncul ya eh, era baru, karena sekarang ini dunia memang diselimuti oleh berbagai isu baik negatif dan positif. Khususnya yang isu positif adalah bagaimana kita menggelontorkan ilmu kita, bagaimana kita menyajikan ilmu kita untuk didengar. Jadi ada percakapan kurang lebih 25 menit berdiskusi di telepon. Saya sambut gembira dosen saya tersebut ya, teman dosen saya itu ya. Jadi beliau ini ingin membuat rekaman berbagai hal yang positif tentunya, baik pendidikan, masalah politik, sosial ekonomi di YouTube kan. Nah, jadi sekarang ini saya ingin menggarisbawahi dunia sudah berubah sangat signifikan. Dulu kita mempunyai televisi harus bayar mahal, harus mempunyai modal yang sangat besar. Bahkan ketika kita ingin memberikan ilmu kita, ada jeda waktunya. Kita dibatasi 10 menit, 15 menit untuk menjadi narasumber. Jadi nggak utuh ilmu kita akan sampaikan kepada masyarakat. Sekarang ini saya melihat televisi kita bisa punya sendiri. Bahasanya TV milik kita bisa apakan, kita memberikan durasi, kita sampaikan kepada siapa, itu adalah hak kita semuanya. Jadi bahasanya itu adalah broadcast myself ya. Broadcast penyiaran adalah milik saya, atau broadcast yourself ya. Televisi adalah milik kamu. Kita lihat misalnya ya, para artis misalnya, semuanya sudah masuk ke dunia YouTube. Para ilmuwan, para orang-orang biasa sudah punya TV. Apa TV-nya? Yaitu YouTube. Nah, akhirnya dari dialog tersebut ada kesan katanya saya selama ini agak ragu dengan kemampuan saya. Saya lihat seorang YouTuber, saya sebutkanlah beberapa orang ya, punya tim, punya pengaruh, punya modal, punya peralatan yang sangat canggih dan mahal. Akhirnya saya bilang, sebaiknya kita delete lah di otak kita. Kalau kita ingin memulai, ingin punya TV, cukup dengan satu unit perangkat handphone kita sudah jadi televisi kita. Siarannya di mana saja. Minimal konten-konten ilmu kita yang kita kasih kepada masyarakat. Jadi kalau kita mengajak kepada para YouTuber yang hebat-hebat, punya tim, punya kapasitas yang besar, mempunyai teknologi yang canggih, aduh, kita akan minder sendiri. Ya, jadi kita bisa mulai apa yang ada. Cukup dengan satu perangkat handphone kita dengan tongsis atau dengan tripod atau dengan monopod, jadilah ilmu kita bisa menjelajah ke seluruh dunia. Nah, dari situlah kita bisa belajar, nanti kita masuk kekurangan dan kelebihan kita. Sekarang udah banyak lagi. Saya kemarin sering belakangan ini membangun jati diri saya, menambah wawasan saya dengan channel-channel yang sangat bagus yang membuka wawasan saya. Misalnya saya sebutlah YouTube yang dimiliki oleh Dahlan Iskan, namanya This Way. Kemudian saya lihat Revi Harun dengan hukumnya. Saya melihat lagi dengan Renal Kasali dengan seperangkat ilmu-ilmu yang sangat canggih. Kemudian saya juga tahu bagaimana proses membuat mobil listrik dengan menonton Ricky Elmon kalau nggak salah ya. Kemudian saya juga melihat YouTube yang berguna. Ternyata ilmu itu ada di depan kita, ada di handphone kita, ada di perangkat kita. Hanya bagaimana kita menggunakan perangkat tersebut. Bahkan
kalau kita mempunyai seperangkat keilmuan, sekeranjang ilmu, bisa kita gelontorkan, kita bisa tampilkan di YouTube kita, di channel kita. Mau bicara 5 menit, 10 menit, 5 menit, bahkan 20 menit, 1 jam bisa, karena milik kita. TV ini adalah TV kita semua. Nah, oleh karena itu saya gembira sekali ketika ada beberapa teman-teman dosen saya yang ingin belajar YouTube, karena tanpa YouTube kita tidak bisa memberikan ilmu kita kepada orang lain. Kalau kita ngajar di kelas terbatas 100 menit misalnya, kemudian kita ngajar lagi 100 menit, tapi di YouTube kita bisa berjam-jam bercerita. Tentunya durasinya harus kita atur sendiri. Nah, itulah beberapa hal yang ingin saya katakan di pagi hari ini, bahwa televisi kita adalah yang kita isi dengan durasi waktu kita, dengan channel-channel, dengan materi kita sendiri. Kita lihat beberapa channel-channel YouTube secara perlahan naik. Dan satu hal juga yang saya ingin sampaikan, jangan terpengaruh dengan kalau kita mempunyai channel harus dengan thumbnail, harus dengan suara yang bagus, harus dengan gambar. Aduh, saya alhamdulillah sampai saat ini dengan perjalanan YouTube saya sudah mempunyai 4.400 jam tonton. Kemudian sudah lebih dari 2.200 subscribe. Apakah saya gunakan dengan teori harus gambarnya bagus, harus ada peralatan yang canggih, harus ada tim yang kuat? Tidak ada. Jujur selama ini saya hanya sendirian menggunakan handphone yang sekarang saya pakai ini. Kemudian saya mempunyai monopod, saya taruh di meja saya atau saya ganjel supaya tidak bergerak. Jadilah materi-materi saya. Bagaimana ngeditnya? Saya mengedit dengan KineMaster. Saya mengedit dengan yang saya kuasai saja. Tidak ada efeknya, tidak ada harus menggunakan background yang bagus, tidak ada. Yang penting YouTube akan melihat kita ketika semuanya orisinil, baik itu suara, gambar, foto, video, dan sebagainya. Jadi YouTube pun memberikan kejujuran bagi kita, bahwa kalau kita jujur, ya monetisasi kita belakangkan, kita nomor sekiankan. Yang penting adalah kita merekam perjalanan hidup kita, ada jejak digitalnya dengan hal yang baik tentunya. Dan tentunya kalau kita sudah membuat seperti YouTube ini adalah sebagai amal kita, sebagai jariah kita kepada orang lain. Jadi marilah kita gunakan channel-channel YouTube yang kita akan kembangkan, atau kita akan tayangkan dengan hal yang baik, tentu sebagai amal kita, sebagai upaya kita untuk memperbaiki bangsa ini. Kalau kita marah, kesal dengan YouTuber yang tanda kutip merusak moral bangsa kita, ya kita harus berbuat juga untuk yang terbaik. Jangan hanya menggerundel, marah, kesal, tapi kita tidak berbuat baik. Sehingga bangsa ini kita bisa perbaiki dengan channel-channel YouTube kita, dengan materi-materi kita, dengan ilmu-ilmu kita, sehingga Indonesia akan lebih baik lagi. Demikian beberapa catatan bagi saya, dan selamat kepada teman saya, dosen saya yang baik hati, sudah bisa mencoba untuk menayangkan ilmu-ilmunya, sudah mencoba untuk memberikan terbaik untuk bangsa ini, minimal untuk mahasiswa Indonesia, dan kita kembali kepada jati diri bangsa kita, memperbaiki dan menambah ilmu bagi bangsa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.